Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wadi Siti Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 212011029 dengan teman saya yang bernama Mitra Pasati dengan nomor induk mahasiswa 21201007. Kami akan membawakan materi yang berjudul kesetimbangan dengan mata kuliah fisika dasar dengan dosen pengampunya Ibu Andi Aulia Warsida, SPD, MPD. Pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh teman saya. Pertama yaitu dinamika rotasi. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak rotasi dengan memperhatikan aspek penyebabnya. Dalam mempelajari dinamika rotasi, kita harus mengetahui apa saja besaran yang mempengaruhi dinamika rotasi. Besaran-besaran yang mempengaruhi dinamika rotasi yang pertama yaitu momen gaya atau torsi. Gaya yang memiliki kemampuan untuk membuat benda diam menjadi berotasi disebut torsi. Besar gaya yang diberikan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya torsi. Faktor lain yang berpengaruh adalah jarak antara gaya dan pusat rotasi atau yang biasa disebut lengan torsi. Ternyata, semakin besar jaraknya, maka semakin besar torsi, yang artinya semakin mudah benda itu untuk bergerak. Faktor terakhir yang mempengaruhi besarnya torsi adalah sudut antara gaya yang diberikan dengan lengan torsi. Momen gaya atau torsi merupakan hasil perkalian vektor antara jarak sebuah titik terhadap gaya yang mempengaruhi titik tersebut. Rumus yang berlaku yaitu torsi atau biasa dilambangkan tau sama dengan jarak dikali dengan gaya. Aturan perkalian silang antara vektor jarak dan vektor gaya akan menghasilkan besar momen gaya yang dirumuskan torsi sama dengan jarak dikali dengan gaya dikali dengan sin theta atau tau sama dengan R dikali F dikali sin theta. Seperti gaya pada umumnya, torsi juga mempunyai arah, namun torsi hanya memiliki dua arah, searah atau berlawanan arah jarum jam. Torsi akan bernilai positif apabila benda berotasi berlawanan arah jarum jam, dan torsi bernilai negatif ketika benda berotasi searah jarum jam. Tau atau vektor momen gaya dengan satuan Newton meter, R yaitu vektor jarak dengan satuan meter, F dengan vektor gaya dengan satuan Newton, theta dengan sudut yang dibentuk antara R dan F dengan satuan derajat. Besaran yang mempengaruhi dinamika rotasi yang kedua yaitu momen inersia. Momen inersia adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Makin besar momen inersianya, makin susah benda itu untuk melambat atau mempercepat. Momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut memiliki hubungan dengan menerapkan rumus hukum 2 Newton. Dinamika rotasi masih ada analoginya dengan hukum 2 Newton. Rumus ini juga berlaku untuk torsi dengan persamaan. Torsi sama dengan percepatan sudut dikali dengan momen inersia. Momen inersia juga berhubungan dengan massa, tapi sebenarnya bergantung bagaimana massa itu tersebar. Makin jauh massa dari pusat rotasinya, maka makin besar momen inersianya. Jadi di gerak translasi, karena momen inersianya ini bergantung sama massa, maka rumusnya yaitu F sama dengan percepatan dikali dengan massa. Tapi di gerak rotasi, rumus yang berlaku yaitu I sama dengan M dikali R pangkat 2, di mana I yaitu momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, M yaitu massa dengan satuan kilogram, R yaitu jarak ke poros dengan satuan meter. Besaran yang mempengaruhi dinamika rotasi yang ketiga yaitu momen couple. Momen couple adalah pasangan gaya yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah. Couple yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan terbentuknya momen couple. Secara matematis, momen couple dirumuskan yaitu sebagai berikut. M sama dengan F dikali D, di mana M yaitu momen couple dengan satuan Newton meter, F yaitu gaya dengan satuan Newton, D itu panjang lengan gaya dengan satuan meter. Karena memiliki besar dan arah, maka momen couple termasuk dalam besaran vektor.
Untuk itu, harus teliti dalam memperhatikan kecenderungan benda saat berputar. Cara termudahnya dengan membuat perjanjian tanda sebagai berikut. Yang pertama yaitu momen couple bernilai negatif jika berputar searah putaran jarum jam. Momen couple bernilai positif jika berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jika beberapa momen couple bekerja pada suatu bidang, persamaannya menjadi M sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 tambah seterusnya, dan seterusnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan adalah keadaan tak bergerak atau keadaan bergerak lurus beraturan. Benda yang bergerak dengan kecepatan konstan memiliki momentum linear konstan. Artinya tidak ada gaya total yang bekerja pada benda itu atau total gaya bernilai nol. Kesetimbangan biasanya terjadi pada yang pertama benda diam atau statik, contohnya semua bangunan gedung, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua benda yang bergerak lurus beraturan atau dinamik, contoh gerak meteor di ruang hampa, gerak kereta api di luar kota, elektronik, mengelilingi inti atom, dan lain-lain. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya dari luar. Benda tegar akan melakukan gerak translasi apabila gaya yang diberikan pada benda tepat mengenai suatu titik yang disebut titik berat. Titik berat merupakan titik di mana benda akan berada dalam kesetimbangan rotasi atau tidak mengalami rotasi. Pada saat benda tegar mengalami gerak translasi dan rotasi sekaligus, maka pada saat itu titik berat akan bertindak sebagai sumbu rotasi dan lintasan gerak. Dari titik berat ini menggambarkan lintasan gerak translasinya. Misalnya tongkat pemukul kasti yang dilempar sambil sedikit berputar, di mana gerakan tongkat memukul dapat digambarkan seperti membentuk parabola. Itulah mengapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut hanya dianggap bekerja pada titik berat yang menyebabkan terjadi gerak translasinya. Keadaan kesetimbangan benda tegar hanya terjadi ketika syaratnya terpenuhi, sehingga bila ditulis dalam bentuk persamaan akan menjadi sigma F sama dengan 0. Pada kondisi ini kemungkinan keadaan benda adalah yang pertama diam atau kesetimbangan statis, dan yang kedua bergerak dengan kecepatan linear tetap atau kesetimbangan dinamis. Yang kedua, sigma R sama dengan 0. Pada kondisi ini kemungkinan keadaan benda adalah yang pertama diam atau kesetimbangan statis, dan yang kedua berotasi dengan kecepatan sudut tetap atau kesetimbangan dinamis. Jenis-jenis kesetimbangan. Kesetimbangan yang pertama yaitu kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah atau pusat gravitasi nol naik. Yang kedua, kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah atau pusat gravitasi nol turun. Dan kesetimbangan yang terakhir yaitu kesetimbangan netral atau indiferen. Kesetimbangan netral terjadi jika benda mendapatkan gangguan di mana pusat gravitasi nol pada benda tidak naik atau tidak turun. Titik berat. Titik berat merupakan titik di mana benda akan berada dalam kesetimbangan rotasi atau tidak mengalami rotasi. Pada saat benda tegar mengalami gerak translasi dan rotasi sekaligus, maka pada saat itu titik berat akan bertindak sebagai sumbu rotasi, dan lintas gerak dari titik berat ini menggambarkan lintasan gerak translasinya. Pusat benda adalah suatu titik tempat berpusatnya massa atau berat dari benda tersebut. Pada prinsipnya, sebuah benda terdiri dari banyak partikel di mana setiap partikel memiliki berat. Resultan seluruh berat partikel di dalam benda disebut sebagai berat benda. Berat benda bekerja melalui satu titik tunggal yang disebut titik berat atau titik gravitasi. Untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik berat hampir berimpit dengan pusat massanya. Sekian paparan materi dari kami. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Jika ada kritik atau saran dipersilakan. Sekian dan terima kasih.